Tuhan yang dikasihi Tuhan, warga GKSI di seluruh Indonesia, salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam daripada Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, Ketua Umum, Sekum, dan semua staf yang ada. Kiranya jemaat sekalian tetap ada di dalam kondisi yang sehat, prima, dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar bagian firman Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang percaya memahami bahkan mengalami akan karya Tuhan melalui Roh Kudus itu sendiri. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berada di dalam suatu suasana yang berbeda daripada sebelumnya, di mana kebiasaan yang kami lakukan adalah beribadah bersama-sama secara tatap muka, tapi saat ini kami boleh beribadah secara online. Kami berdoa hal ini tidak akan menghambat kuasa dan kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan belajar bagian dari firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami supaya mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita kali ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-19 demikian. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat yang ke-19 demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode bagi saya, yaitu karya Roh Kudus bagi gereja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai Roh Kudus itu sudah kita pahami semuanya, baik itu di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, di dalam zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul, dan zaman bapak-bapak gereja, bahkan sampai kepada zaman gereja-gereja Tuhan itu sendiri. Kita melihat pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan seluruh orang percaya itu sangat luar biasa. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Konteks yang kita lihat dalam pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan, kita lihat mulai daripada apa yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini melalui Roh Kudus. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai pribadi daripada Allah ketiga daripada Allah Tritunggal itu sendiri? Karena Roh Kudus memiliki perasaan, kehendak, pikiran. Itu sebabnya Roh Kudus disebut sebagai pribadi. Allah mengaruniakan Yesus Kristus bagi dunia ini. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengaruniakan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa anugerah terbesar daripada Roh Kudus bagi gereja? Stephen Tong mengutip dari pendapat Donald Guthrie bahwa karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan adalah melalui karunia yang Dia berikan bagi gereja Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13, di sana dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia-Nya kepada gereja untuk saling melayani dan menumbuhkan tubuh Kristus. Ini sebenarnya menjadi utama di dalam apa yang Roh Kudus berikan bagi gerejanya. Dengan demikian gereja dapat menjadi dewasa dan pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan Allah. Kita melihat sekarang bagaimana karya Roh Kudus itu bagi gereja. Dan itu tentunya dimulai daripada gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan bagi para murid Kristus pada hari Pentakosta, mulai dilaksanakan tugas misi agung daripada Tuhan Yesus. Dan saatnya
kita beralih kepada bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam gereja Tuhan. Pada gereja mula-mula kita melihat Roh Kudus sebagai aktor utama daripada perkembangan gereja. Mayoritas ahli perjanjian baru mengakui bahwa Roh Kudus sebagai aktor utama daripada perkembangan gereja itu sendiri. Nah, para rasul, kita lihat dalam gereja mula-mula, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan para rasul ketika mereka dipenjara. Dalam Kisah pasal 5 ayat 17 sampai 25. Di sana diceritakan bagaimana para rasul itu dipenjara oleh karena mereka bersaksi tentang Kristus di Yerusalem. Mereka dipenjara tetapi akhirnya dilepaskan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kemudian pelayanan Petrus dan pertobatan daripada Kornelius seisi rumahnya. Di sini juga kita lihat peran penting daripada Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan Petrus dan juga kehidupan Kornelius yang mempertemukan mereka untuk menyampaikan pertobatan dan membawa keluarga Kornelius menjadi orang-orang percaya kepada Yesus. Pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas yang tidak hanya melayani orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bangsa-bangsa lain, yaitu pelayanan mereka ke Pulau Siprus. Di sana Roh Kudus mengingatkan mereka atau memperlihatkan kepada mereka suatu penglihatan tentang suku atau bangsa yang lain atau daerah yang lain yang perlu mereka jangkau. Ini adalah peran Roh Kudus dalam gereja mula-mula. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Roh Kudus berperan dalam upaya untuk memperkuat akar keimanan jemaatnya. Karena semakin besar gereja bertumbuh, pasti semakin besar juga tantangan yang akan dihadapinya. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menghadapi tantangan. Karena dari tantangan itulah menjadi indikator bagaimana kualitas daripada gereja itu sendiri. Nah, di sini tentunya membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk membantu gereja itu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kemudian Roh Kudus juga berperan dalam upaya untuk memampukan jemaat Tuhan dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara mengenai karya Roh Kudus adalah berbicara mengenai bagaimana perannya di dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan gereja Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai karunia adalah berbicara mengenai suatu hal yang khusus yang diterima oleh setiap umat Tuhan. Tidak secara paten itu berlaku, tetapi berbicara mengenai karyanya adalah berbicara mengenai hal yang tetap, tetapi caranya yang berbeda dalam setiap situasi. Itu yang mungkin kita perlu pahami di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, ketika kita melihat konteks yang kita baca saat ini, suatu kenyataan atau suatu realitas yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus tentang kehidupan orang-orang yang dipanggil Allah, orang-orang yang dipilih Allah untuk hidup sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Namun, orang-orang yang percaya tersebut seringkali menampilkan suatu kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita lihat dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 di sini dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya membangun. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana ciri dan hidup mereka sebagai orang-orang yang percaya. Dan pada puncaknya ditegaskan di dalam ayat yang ke-19. Dia Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus? Dan Roh Kudus ada di dalam diri kamu, menguasai hidup kamu. Nah, saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ciri hidup seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa ciri-ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, ciri orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah jelas, sudah otomatis bahwa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus artinya dikuasai Roh Kudus, diatur sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bukan lagi diri kita yang mengatur, tetapi Roh Kudus yang mengatur, yang memimpin kehidupannya. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Maka orang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah memiliki kepekaan rohani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki kepekaan rohani. Kepekaan rohani di sini adalah dia bagaimana mampu melihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupannya. Mampu melihat tanda-tanda zaman.
mampu melihat situasi dan kondisi saat ini, melihat berdasarkan kacamata firman Tuhan. Seperti saat ini kita melihat bagaimana kacamata iman kita dengan virus corona. Apakah kita akan tetap berdiam dengan situasi dan kondisi seperti ini, atau ada langkah-langkah yang harus kita lakukan? Minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Ini ciri orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu memiliki kepekaan rohani. Yang ketiga, ciri orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu semuanya dikendalikan oleh Kristus. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya semua dikendalikan oleh Kristus. Ada lagu yang berkata begini, tangan bekerja, mata, mulut semuanya bekerja untuk Tuhan. Jadi semua kehidupannya ini dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Kristus. Nah, bagaimana cara Allah mengendalikan itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Indikator yang kita dapat lihat daripada orang yang dikendalikan oleh Kristus adalah hidup menurut firman Tuhan. Sangat ironis saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena ada orang-orang percaya yang belum mengalami karya Roh Kudus. Roh Kudus belum berperan di dalam kehidupannya. Ketika kita bertanya, apakah Anda sudah menerima Roh Kudus? Enggak tahu ya. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda tidak tahu dan Anda mungkin mengatakan tidak ada, apakah saudara sudah dibaptis? Sebab baptisan yang kita terima adalah, formulanya adalah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka saat kita dibaptis, kita menerima itu. Perlahan-lahan di dalam kehidupan kita menerima bagaimana Dia berkarya di dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Masih banyak orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi belum memahami akan hal ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk dapat dipenuhi Roh Kudus secara terus-menerus, maka kita perlu menjaga diri kita dari segala jenis perbuatan kedagingan dan kenajisan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah buah roh. Tetapi sebelumnya ayat 19 sampai 21 menjelaskan tentang perbuatan daging, dan Paulus sendiri mengatakan perbuatan daging telah nyata, ini dan itu. Itu yang dijelaskan oleh Paulus, dan itu kita harus hindari. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu mengenai Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya? Caranya bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, berkarya dalam kehidupan gereja Tuhan? Yang pertama adalah Roh Kudus memperbarui kehidupan kita. Itu sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 16, yang menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan daripada penolong yang lain atau parakletos itu, atau Roh Kudus. Dia akan memperbarui kehidupan kita. Hidup yang dibarui oleh Roh Kudus adalah hidup yang disucikan, dikuduskan. Ketika kita sudah disucikan, dikuduskan, maka Roh Kudus itu akan berdiam di dalam kehidupan kita. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mengalami hal ini karena tidak ada di dalam kesucian atau kekudusan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi seorang anak sekolah yang pergi ke sekolah dengan menggunakan tas, tapi tasnya itu sudah usang, artinya tasnya sudah lama, sudah tua. Pada suatu hari orang tuanya membelikan tas yang baru bagi anak tersebut. Anak ini sangat gembira, wah saya dapat tas baru, luar biasa, terima kasih papa, terima kasih mama, I miss you, dan sebagainya. Mungkin itu yang dikatakan anak tersebut, karena dia bergembira mendapatkan tas yang baru. Namun apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia mengambil tas yang baru tersebut, dia masukkan ke dalam tas yang lama, dan dia pakai pergi ke sekolah. Yang kelihatan bukan tas yang baru, namun tetap kelihatan yang lama, walaupun anak ini sudah memiliki tas yang baru. Hal itu diperhatikan oleh orang tuanya. Loh, bukankah saya sudah membelikan tas yang baru? Tapi kenapa dia masih menggunakan tas yang lama?
Akhirnya pada suatu hari orang tuanya bertanya kepada anak tersebut. Orang tua berkata, "Nah, bukankah kami telah memberikan engkau tas yang baru? Mengapa engkau masih menggunakan tas yang lama?" Anak ini sontak menjawab dengan berkata, "Oh, saya sudah menggunakan tas yang baru, Mama, Papa. Tetapi tas yang baru dan yang baru itu saya simpan di dalam tas yang lama." Loh, kenapa bisa begitu? Biar tas yang baru ini tidak kotor, Papa, Mama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini sering menggambarkan kehidupan kita yang sudah mengatakan hidup di dalam Kristus, tetapi masih memakai pola hidup yang lama. Kita mengatakan sudah menerima hidup baru atau sudah lahir baru, tetapi seringkali hidup baru itu kita bungkus dengan hidup yang lama. Akhirnya yang kelihatan adalah hidup yang lama terus, yang lama terus. Orang melihat pun, apa ini Pak Mani? Bukankah Pak Mani sudah bertobat, tapi kok hidupannya masih seperti itu? Hidup yang lama yang terlihat. Karena kita seringkali menyembunyikan itu. Pikiran Allah kita bawa dalam pikiran kita. Akhirnya, ya mungkin kita Allah seolah-olah kita giring untuk memahami pikiran kita. Padahal tidak seperti itu pikiran Allah. Baru ya baru, lama ya lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus, itu karya Roh Kudus yang pertama, memperbarui kehidupan kita. Jadi hidup yang lama oleh dosa itu dibaharui kembali ketika kita sudah hidup baru tentunya. Nah, ini adalah karya Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah karya Roh Kudus yang kedua bagi gereja Tuhan adalah memberikan kesadaran atau menginsafkan akan dosa, sehingga dari kesadaran tersebut manusia menyadari bahwa dia sudah berdosa dan dia masuk di dalam pertobatan. Nah, ini masuk di dalam doktrin keselamatan juga. Bagaimana orang bisa bertobat, bagaimana bisa orang percaya, itu pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak insaf akan dosa akan hidup terus-menerus di dalam dosanya. Orang yang tidak insaf, orang yang tidak sadar bahwa hidupnya adalah orang yang berdosa, maka hidupnya akan selalu berkecimpung atau bergelimang di dalam dosa. Dan berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kudus yang kita lihat dalam kehidupan kita adalah dia menghibur kita. Penghiburan yang di sini bukan berarti ketika kita sedih, ketika kita bertengkar dengan orang lain dan sebagainya, itu bukan hanya itu, tetapi penghiburan yang dimasukkan di sini adalah bagaimana saudara, passion saudara, bagaimana hati saudara melihat hal-hal yang terjadi di sekitarnya, yang mungkin saja itu mengecewakan kita, berbeda dengan pola hidup daripada apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Roh Kudus menghiburkan kita supaya kita tetap ikut, kita tetap setia di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Sama dengan halnya yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan percabulan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kedagingan, tetapi selalu menunjukkan, selalu menampilkan kehidupan yang prima, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, kehidupan yang dihalalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia memulai dalam ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya membangun. Mungkin kita berkata, oh tidak apa-apa saya melakukan ini, oh tidak apa-apa saya melakukan ini. Tetapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun iman kita? Sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Apakah itu membangun tubuh Kristus? Apakah itu membangun gereja? Jawabannya ada pada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kemudian yang keempat, karya Roh Kudus bagi kita, dia memampukan kita untuk meninggalkan dosa. Ini Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk meninggalkan dosa. Banyak orang yang berkata, aduh sangat sulit sekali, sangat berat saya meninggalkan. Iya, karena saudara masih mencintai, saudara masih sayang dengan dosa itu. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa memampukan kita untuk meninggalkan itu kalau saudara sendiri masih cinta, masih sayang? Ibarat ketika kita membuang kotoran, yang meninggalkan dosa itu sama dengan membuang kotoran. Ketika saudara membuang kotoran, apakah saudara masih melihat kotoran itu? Tentunya tidak. Apakah saudara masih ketika membuang kotoran mengatakan, oh sayang sekali saya ambil kembali? Pastinya ketika kita membuang kotoran, kita akan langsung siram, kita tutup hidung, karena kita jijik melihat itu. Demikian juga dengan sikap hidup kita dengan dosa.
Roh Kudus memampukan saudara meninggalkan dosa asal saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita mau dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Allah, maka Dia memampukan saudara dan saya untuk meninggalkannya. Yang kelima, Dia juga membantu kita di dalam berdoa. Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Bagaimana caranya? Kita mungkin berdoa sembarangan, ya bukan sembarangan artinya kita mungkin berdoa seperti yang dikatakan oleh Yakobus, yang berdoa menurut keinginan kita sendiri, bukan menurut keinginan Tuhan. Nah, Roh Kudus di dalam diri kita memampukan saudara dan saya untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga doa kita itu tidak terhalang, doa kita itu terjawab oleh Tuhan karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Disinilah karya Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Selain daripada karunia-karunia seperti yang saya katakan tadi, karyanya atau perannya dalam kehidupan kita selalu beserta dengan kita, selalu memimpin kehidupan kita. Nah, agar Roh Kudus dapat bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya, maka kita harus bertumbuh, tinggal di dalam Dia. Maaf ya, agar Roh Kudus dapat bekerja di dalam kita, maka kita harus tinggal di dalam Dia, supaya dapat bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Maka kita harus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita. Tidak bisa kita hanya mengatakan aku tinggal di dalam Kristus, namun Kristus tidak tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita. Jadi sebabnya Paulus katakan, atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Menegaskan kembali bagaimana kita, apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Yohanes pasal 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, supaya kamu dapat berbuah banyak. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kenajisan harus kita tinggalkan jika kita mau bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kenajisan harus kita tinggalkan. Moralitas yang mungkin kita hanya pertontonkan, atau rutinitas rohani atau ibadah yang hanya kita tampilkan kepada orang lain, kita harus tinggalkan. Nah, ini adalah peran, di sini peran Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, untuk membedakan saudara dan saya dengan dunia ini. Lalu aplikasinya bagi kita apa, saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Ketika kita mendengarkan, ketika kita sudah membahas hal ini, aplikasinya bagi kita, saya ambil di dalam Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Saya rangkum demikian. Yang pertama, aplikasi bagi kita untuk menerima karya Roh Kudus. Mari kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup bagi Allah, bukan lagi hidup bagi si A, si B, si dia dan sebagainya, tapi hidup bagi Allah. Amin, saudara. Yang kedua, mari kita hidup dalam kuasa Allah, bukan dalam kuasa dosa. Paulus berkata bahwa kita telah mati bagi dosa, maka itu dosa tidak lagi berkuasa bagi kita. Tapi kalau saudara lebih memilih untuk hidup dalam kuasa dosa, berarti saudara belum menjadi orang percaya, karena saudara masih melayani dosa, bukan melayani Tuhan, bukan menjadi hamba kebenaran. Yang berikut, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita hidup di dalam ketaatan. Dalam pandemi COVID ini, majelis gereja, pendeta, gembala sidang, sektor BPW, BPS tidak mungkin melihat saudara. Maka sangat dituntut ketaatan saudara untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Kita mungkin berkata, oh tidak, majelis tidak melihat saya. Tapi saudara dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik maupun juga orang yang jahat. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan adalah hidup dalam bagaimana keberadaan kita, bagaimana spiritualitas kita tetap terjaga, tetap stabil, tetap di dalam Dia, tetap ada di dalam koridor firman Tuhan itu sendiri. Yang berikut, aplikasi daripada Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Berserah diri kepada Allah secara total. Menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Jangan saudara berkata, oh ini masa pandemi corona, saya mau serahkan hidup saya kepada corona supaya saya tidak ditimpa oleh corona. Tidak. Saudara harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai hidup, Tuhan yang memberikan hidup kepada kita.
maka kita harus berserah diri kepadanya dalam segala sesuatu. Hidup yang terakhir, hidup menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita menjadi senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kejahatan. Kalau kita sudah hidup disucikan, dikuduskan tadi, maka hidup kita seharusnya sudah bersih, menjadi bait Roh Kudus, menjadi bait Tuhan, menjadi bait Allah. Jadi orang akan melihat tampilan-tampilan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus, maka kita juga perlu menampilkan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan di dunia ini memang hanyalah sementara, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Namun alangkah lebih bijaknya jika kehidupan yang sementara ini kita mengisinya dengan hal-hal yang bernilai kekekalan. Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Atau kita masih berkecimpung dengan hal-hal yang sementara? Kita lupa apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita kadang-kala terjerumus dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Ingat firman Tuhan, saudaraku yang kekasih Tuhan. Barang siapa yang menabur dalam daging akan menuai dalam daging dan kebinasaan. Dan barang siapa yang menabur dalam roh akan menuai dalam roh dan hidup yang kekal. Kiranya dengan firman Tuhan ini bisa menguatkan iman kita. Mari kita tetap berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya. Maka Tuhan akan tetap bersama-sama dengan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami semuanya untuk melakukannya dengan baik dalam pimpinan kuasa kasih dan penyertaan Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.